Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Anjina Putri Herianti, STMSI. Saya merupakan dosen dari Program Studi Ilmu Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah pokok yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal. Saya akan menyampaikan beberapa aspek yang telah saya laksanakan dalam pembelajaran tersebut, antara lain yaitu meliputi penjelasan mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment atau disingkat sebagai DIA. Penjelasan tersebut saya akan membagi menjadi beberapa poin penjelasan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, dan metode pembelajaran serta sistem penilaiannya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS yang diberikan pada mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Ilmu Lingkungan karena akan membahas terkait konsep etika dan juga kearifan lokal bagi masyarakat atau individu dalam berperilaku atau memilih tindakan dan juga menyikapi segala sesuatu hal terkait pengelolaan lingkungan. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu yang pertama memahami dan juga menjelaskan kearifan tradisional, yaitu hubungan manusia dengan alam di dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan konsep dasar etika lingkungan dan juga kearifan lokal. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan serta menerapkan prinsip-prinsip etika lingkungan di dalam pengelolaan lingkungan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan bagaimana cara pandang ilmu pengetahuan yang lebih holistik dan juga ekologis. Nah, di dalam materi pembelajaran yang akan saya ajarkan meliputi pada pertemuan pertama, pengantar dan juga ruang lingkup etika. Pertemuan kedua, bagaimana sejarah teori etika dan juga etika lingkungan. Pertemuan ketiga, dasar-dasar teori etika lingkungan. Pertemuan keempat, bagaimana sih hubungan teori etika lingkungan dengan politik lingkungan. Pertemuan kelima, teori pembangunan berkelanjutan dan bagaimana implikasinya hingga saat ini. Pertemuan keenam, terkait pada materi isu-isu lingkungan hidup. Pertemuan ketujuh, terkait kearifan lokal di dalam pengelolaan lingkungan. Pertemuan ke-8 akan ditempuh dengan ujian tengah semester, lalu dilanjutkan dengan pertemuan ke-9, yaitu bagaimana mahasiswa bisa melakukan teknik pengumpulan data pada kearifan lokal di dalam pengelolaan lingkungan. Lalu pertemuan ke-10 ada materi studi kasus kearifan lokal suku Muaro Jambi dan juga Baduy Dalam. Dilanjutkan pertemuan ke-11 yaitu membahas terkait studi kasus kearifan lokal yang ada di Kampung Naga dan juga suku Samin. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 kita akan membahas terkait studi kasus kearifan lokal di Sashi Maluku dan juga suku Kajang. Dilanjutkan pada pertemuan 13 dan juga 14 terkait mahasiswa mampu melakukan pengambilan data untuk mini project yang ada di lapangan. Dan pertemuan ke-15 akan dilakukan paparan hasil mini project dan setelah itu dilanjutkan pertemuan ke-16 yaitu mahasiswa melakukan ujian akhir semesternya. Nah, berdasarkan uraian materi di atas, tentunya mahasiswa tidak hanya dibekali secara teoritis saja, tetapi juga keterampilan praktis di dalam menginternalisasi sikap apresiatifnya dan juga peduli di dalam pelestarian lingkungan hidup, seni, dan juga nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, pada 11 materi tersebut akan disampaikan kepada mahasiswa pembelajaran dalam 16 kali pertemuan tatap muka yang nantinya saya akan dokumentasikan dalam bentuk RPS yang nantinya saya unggah dalam sistem akademik terpadu atau SIKADU UNES. Nah, sebagai bahan referensi, saya menggunakan buku ajar yang saya susun bersama tim saya dengan judul Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal, serta bagaimana implikasinya. Pada kuliah ini, model pembelajaran yang saya gunakan adalah
Project Based Learning atau PJBL, di mana mahasiswa nantinya akan diberikan kesempatan untuk membuat proyek observasi langsung ke lapangan terkait kearifan lokal yang ada di wilayah Jawa Tengah dan juga sekitarnya sesuai dengan yang ditugaskan. Nah, pemilihan model ini dikarenakan PJBL ini memang merupakan model yang berpusat pada mahasiswa sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Nah, untuk mendukung perkuliahan, saya juga menggunakan Learning Management System yang dikembangkan oleh UNES, yaitu ELENA. Nah, pada aspek delivery, pada pembelajaran, saya wujudkan dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas, dan juga melalui LMS. Selain itu, mahasiswa nantinya juga akan melakukan presentasi materi secara berkelompok. Pada LMS, saya akan mengunggah materi dan menyajikan topik diskusi yang nantinya juga akan ditanggapi oleh seluruh mahasiswa di mata kuliah etika lingkungan dan juga kearifan lokal. Nah, pada aspek interaction, saya akan terapkan melalui interaksi dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. Nah, interaksi dosen ini dengan mahasiswa dapat diberikan melalui proses tanya jawab, diskusi, maupun pembimbingan proyek observasi lapangan. Sedangkan interaksi mahasiswanya bisa diterapkan dalam bentuk diskusi, presentasi kelompok, maupun pembuatan proyek secara berkelompok. Nah, yang terakhir ini pada aspek assessment. Aspek assessment ini saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu aktivitas partisipasi yang ada di kelas dengan bobot 30%, lalu ada penilaian proyek yaitu dengan bobot 20%, tugas teori yaitu dengan bobot 10%, lalu kuis dengan bobot 5%, dan akan ada penyelenggaraan ujian tengah semester dengan bobot 15% dan juga ujian akhir semester dengan bobot 20%. Nah, demikianlah penjelasan terkait aspek DIA yang saya gunakan pada mata kuliah etika lingkungan dan juga kearifan lokal. Selanjutnya, marilah kita simak bersama rekaman perkuliahan tatap muka yang telah saya laksanakan pada pertemuan ketiga mata kuliah etika lingkungan dan juga kearifan lokal, yaitu pada materi dasar-dasar etika lingkungan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih kehadirannya pada pagi hari ini dalam mata kuliah etika lingkungan dan kearifan lokal. Dan sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Selesai? Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, Josu, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Bu. Oke teman-teman, untuk minggu ini kita akan membahas terkait materi teori etika lingkungan. Tetapi sebelum kita membahas untuk materi minggu ini, kita mereview terlebih dahulu ya materi minggu lalu. Ada yang masih ingat kita mempelajari materi apa? Silakan. Oke, Hamka, silakan. Teori etika itu ada dua. Yang pertama teori deontologi sama teologi. Yang deontologi itu menganut kepercayaan suatu tindakan itu baik jika tindakan tersebut baik bagi dirinya sendiri. Yang kedua itu teori teologi. Teori ini mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai atau akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Oke, bagus. Jadi di dalam teori etika yang kita pelajari ada dua ya teman-teman. Ada teori deontologi dan juga teori teologi. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya manfaat mengapa kita harus mempelajari teori etika itu? Siapa yang tahu? Silahkan, ya. Vira? Jadi yang pertama itu ada memahami dilema moral, terus yang kedua meneguhkan kewajiban dan ideal profesi, dan yang terakhir itu menghubungkan moralitas umum serta moralitas profesi. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Dan yang terakhir nih, ya, kira-kira faktor-faktor apa saja yang memengaruhi seseorang itu melakukan perbuatan yang baik atau melakukan secara etis gitu kegiatan atau perilakunya setiap hari. Ada yang tahu?
Silakan. Ya, Fatur. Yang pertama itu ada diri sendiri, Mhm. masyarakat, Mhm. keluarga, budaya, dan agama. Oke, good. Bagus sekali jawabannya. Alhamdulillah teman-teman masih ingat ya materi minggu lalu, dan untuk minggu ini teman-teman kita akan berfokus ya. Karena minggu lalu kita sudah mempelajari teori etika, maka minggu ini kita akan berfokus ya terkait teori etika lingkungan. Jadi etika yang khusus untuk bagaimana sih sebenarnya kita harus berperilaku yang baik terhadap lingkungan sekitar ya. Baik itu pada konteks sosial, abiotik maupun biotiknya ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak kira-kira ya bagaimana sih paradigma manusia sekarang melihat kondisi lingkungan saat ini gitu, dari yang dulu sampai yang sekarang? Ada yang tahu? Oke, Jihan, silahkan. Nak. Untuk yang dulu menggunakan common property, di mana itu tuh kepemilikannya bersama, sumber dayanya juga milik umum. Oke. Kalau yang sekarang itu menggunakan tragedi in common, yang dimana ketidakbahagiaan atas kekejaman. Oke, bagus jawabannya ya. Jadi ada dua ya teman-teman ya, yang paradigma terkait pandangan gitu ya manusia saat ini terhadap lingkungan, yaitu kalau yang dulu itu adalah common property. Artinya apa ya? Sumber daya alam yang kita miliki ya itu kepemilikannya bersama. Jadi semua orang itu berhak untuk memanfaatkan ya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu ya. Jadi tidak ada misalnya dia pejabat terus dia yang paling banyak, itu dulu tidak ada paradigma itu. Tetapi sekarang paradigmanya berubah menjadi tragedi in common. Ya, apa itu tragedi in common? Yaitu suatu ketidakbahagiaan akibat kekejaman dalam bekerja atau merebut sesuatu. Nah, kalau di sini konteksnya adalah bagaimana sumber daya itu dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja. Ya, sehingga ada pihak-pihak lain yang tidak bisa menikmati sumber daya alam yang kita miliki saat ini. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita merujuk pada materi minggu lalu bahwa etika itu kan sebenarnya berasal dari kata ethos ya, Yunani ya. Kalian flashback sedikit ya. Nah, etika ini tentu saja apalagi Indonesia itu orang timur sangat menjunjung tinggi etika dan moral. Ya, di mana kata moral sendiri itu berasal dari kata Latin yaitu mos ya, yang bentuknya jamak itu adalah mores, yang artinya kalau bahasa Indonesianya itu adalah adat istiadat atau cara hidup seseorang. Nah, sedangkan apa itu etika lingkungan? Ya, kalau kita merujuk pada teorinya Keraf tahun 2005, maka etika lingkungan itu diambil dari berbagai prinsip-prinsip moral lingkungan, teman-teman. Ya, di mana etika lingkungan ini adalah merujuk pada kritik, ya, kritik atas apa? Etika yang selama ini dianut oleh manusia dan dibatasi oleh komunitas sosial manusia. Ya, jadi kritik moralnya itu khusus bagaimana kita itu memperlakukan lingkungan kita. Ya, memperlakukan baik itu biotik, baik itu abiotik, baik itu kultur atau sosial budaya di masyarakat. Nah, di dalam hubungan manusia dengan alam, teman-teman, ya, itu adalah ada beberapa hubungan ya yang dianut. Ya. Ada antroposentrisme, ya, ada biosentrisme, dan juga ada ekosentrisme. Apa sih sebenarnya perbedaan dari ketiga hubungan ini? Ya, maka itu kita fokuskan pada pembelajaran minggu ini. Nah, antroposentrisme. Nah, sebelum kita ke situ, nah, kira-kira teman-teman, apa sih perbedaan antara teori antroposentrisme dengan teori biosentrisme? Yuk, siapa yang tahu? Ya, silakan Zara. Yang saya tahu, antroposentrisme itu merupakan etika yang memandang bahwa manusia itu merupakan pusat dari alam semesta. Sedangkan kalau biosentrisme itu alam dan manusia itu rata. Jadi setiap kehidupan dan makhluk hidup itu memiliki nilai dan berharga pada dirinya sendiri.
Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi itu ya, kalau antroposentrisme menurut Zahra itu pusatnya itu di manusia. Ya, jadi semua segala sistem yang ada di muka bumi ini tuh pusatnya manusia. Jadi manusialah yang punya kekuasaan. Ya, komponen-komponen lain seperti tanah, udara, hewan, tumbuhan itu mereka tidak punya daya guna, gitu ya. Tanpa adanya manusia itu nggak ada apa-apanya. Kalian juga akan mati, gitu kan? Kami nggak nyiram, kalian mati, ya kan? Kami nggak beri pupuk, kalian mati. Itu adalah yang dianut oleh paham antroposentrisme. Sedangkan biosentrisme itu beda, ya, bahwa kita itu nggak ada, ya, nggak ada jenjangnya. Kita tuh nggak ada namanya manusia lebih tinggi sama kedudukannya, ya. Karena kalau kita mengingat dulu biologi di daur hidup, ya, itu adalah kita posisinya kan sama, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Ada produsen, ada konsumen, ya, ada konsumen 1, 2, 3, ya, dan ada pengurai. Artinya kita nggak punya dudukan yang paling tinggi di situ. Itu adalah yang dinyatakan oleh teori biosentrisme. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kalau di antroposentrisme itu lebih ke etika yang memandang bahwa manusia itu sebagai pusatnya. Kalau pusat itu kan berarti di atas ya. Kalau tanpanya dia berarti semuanya mati. Semuanya tidak berharga, ya. Jadi ini pandangannya orang-orang antroposentrisme. Hewan itu kalau nggak saya kasih makan mati, gitu ya. Ya kan? Tumbuhan itu kalau tidak saya siram mati. Jadi kalau nggak ada saya, ya mati. Nah, ini adalah pandangan antroposentrisme. Jadi etika, nilai, dan prinsip moral itu hanya berlaku pada manusia. Sehingga ketika saya menginjak-injak hewan, menendang hewan itu bukan salah saya. Karena menurut saya etika itu ya terhadap manusia saja. Mereka tidak ada nilainya. Dan kebutuhan dan kepentingan manusia itu memiliki nilai yang paling tinggi dan paling penting di antara makhluk hidup lainnya. Jadi kebutuhan manusia dulu. Nah, ini adalah paham antroposentrisme, ya. Nah, jadinya teman-teman, ya, kalau kita merujuk pada paham tadi, inilah yang diakibatkan oleh paham-paham itu. Karena apa? Memandang semua selain manusia itu rendah. Sehingga sungai itu juga dipandang sangat rendah. Kok bisa, Bu? Ya, artinya mereka memandang apa? Sungai itu memang tempatnya untuk kotoran, limbah, buang sampah. Mereka nggak peduli ikan-ikan itu hidup, mati, makan mikroplastik. Nggak akan peduli. Sehingga ini yang terjadi. Keegoisan orang-orang antroposentrisme, ya. Dan ini sangat memprihatinkan, teman-teman. Nah, ini juga ini gambar ya. Nah, gambar yang satunya ada lagi buang hajat. Nah, yang satunya juga buang hajat, hajatnya di rumah. Woi, buang woi. Nah, ya, sing teriak-teriak, cuma di situ yo ben, kok yo buang kok. Nah, jadi sama-sama buang. Saling menyalahkan padahal dua-duanya salah, gitu ya. Nah, ini juga akibat ya teman-teman, kalau teman-teman ingat tsunami gitu ya, ini banjir bandang, inilah akibat dari keegoisan manusia. Nah, ini juga ya, jalanan rusak ya di mana-mana. Di Gunung Pati itu juga retakan, ya kan kalian ya, neng terangkil kan jedut, nah, alon-alon, kok orang glesar gitu ya. Saya aja misalnya yang pakai mobil aja, aduh, takut teman-teman, karena itu kan pasirnya banyak ya, dan hati-hati kalau kalian naik motor itu banyak yang kecelakaan di situ. Ini di tsunami ya, di tsunami. Oh, ini Bu Andina agamis ini ya. Jadi ini kalau orang Muslim itu sebenarnya sudah ada di surat Ar-Rum ayat 41 ya, di mana di situ itu timbulnya kerusakan di darat dan di laut itu dapat terjadi karena ulah tangan manusia. Karena itu akan tertimpa pula akibat kerusakan itu kepada manusia itu sendiri. Semoga dengan demikian dapat kembali ke jalan yang benar. Jadi sebenarnya kerusakan-kerusakan, bencana alam yang terjadi ya selama ini ya, ulah manusia itu, dan yang merasakan siapa? Manusia itu sendiri ya. Wah, ini kalau surat-surat ini nanti ya. Selanjutnya adalah tadi ya, teori biosentrisme yang kedua, di mana di sini setiap kehidupan dan makhluk hidup itu memiliki nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Ya, jadi semua makhluk hidup itu memiliki nilai, tidak ada yang lebih tinggi rendah. Ya,
Dan alam semesta ini memang diciptakan dalam sebuah komunitas yang moral, gitu ya. Artinya setiap kehidupan dalam alam semesta ini, baik manusia maupun bukan manusia, ya, artinya ada tanah, udara, ya, ada hewan, tumbuhan, ya, itu memiliki nilai-nilai moral. Jadi mereka itu berharga, teman-teman. Nilainya tuh ada, nyawa-nyawa mereka itu ada. Dan mereka pasti punya manfaat yang penting. Kenapa mereka diciptakan? Karena di agama kita juga tahu sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak mungkin tidak bermanfaat. Sekalipun itu nyamuk yang bikin kita gatel, ya ta, lalat yang bikin kita diare, itu pasti ada manfaatnya, ya. Nah, ini ya, jadi dari paham biosentrisme, pada akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas, ya. Ini adalah ada di kawasan mangrove, ya, teman-teman, ya. Mereka menanam mangrove, di mana mangrove ini memiliki manfaat, ya, untuk mencegah terjadinya abrasi dan meningkatkan keanekaragaman hayati yang ada di situ, ya, tanaman bakau dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Dan kita juga ya sering ya setiap tahun itu memiliki proyek ya untuk bisa menanam manfaat mangrove ini bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Walaupun sebenarnya menanam mangrove itu tidak mudah teman-teman ya, karena mangrove itu kita tanam 1000 paling yang bisa tumbuh dengan baik itu separuh aja sudah alhamdulillah ya. Nah, selain itu, selain tadi antroposentrisme dan biosentrisme, teman-teman ada satu lagi yaitu ekosentrisme. Ya, apa itu ekosentrisme? Jadi di sini adalah bagaimana paham ini memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis ya, baik yang hidup maupun tidak hidup. Jadi secara ekologis itu makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya itu saling terkait satu sama lain. Ya, artinya apa? Coba misalnya air, ya itu kan pasti nggak mungkin air itu diciptakan dia hanya mengalir, pasti kan ada hubungan, ya toh untuk ikan ya dia hidup, untuk kita ya itu diminum ya, udara untuk kita bernafas O2, CO2-nya juga bermanfaat ya, jadi ada keterkaitan dan kewajiban serta tanggung jawab moral yang sama itu juga berlaku terhadap semua realitas ekologis ya. Jadi di ekosentrisme ini komunitasnya berpusat pada komunitas ekologisnya. Nah, di dalam ekologis ini tadi, teman-teman, ekosentrisme itu ada satu paham ya, bercabang, yaitu yang namanya deep ekologi atau ekologi dalam. Ya, dan ini dicetuskan oleh Arne Naes ya di tahun 1973, di mana di sini dia menyatakan bahwa etika baru yang tidak berpusat hanya pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup secara keseluruhan dan kaitannya dengan mengatasi persoalan lingkungan hidup. Jadi persoalan lingkungan hidup itu tidak hanya dibebankan oleh satu komunitas ya, tetapi ini menjadi tanggung jawab seluruh komunitas untuk bagaimana kita bisa memperbaiki ya. Dan saat ini kita juga isu-isu lingkungan itu sangat hits ya, tidak hanya di Indonesia tetapi di mancanegara, artinya kita sudah concern kepada perbaikan lingkungan, walaupun hal yang kecil tadi, seperti menanam mangrove, ya, lalu mengelola sampah anorganiknya, memilah sampah, ya, mengurangi sampah plastik, itu adalah salah satu cara upaya, ya, kita untuk bisa mengembalikan. Bu, bisa nggak Bu dikembalikan kayak dulu lagi ya? Tentu nggak bisa. Ya, tetapi paling tidak, ya, paling tidak, anak cucu kita itu bisa merasakan apa yang kita rasakan saat ini. Oke, slide selanjutnya itu adalah kita melihat ya cantiknya Bunaken ya teman-teman ya. Kira-kira nih siapa yang sudah pernah ke Bunaken? Atau siapa yang belum? Yang belum. Oke, mungkin ada pengalaman yang lain? Saya Bu udah pernah ke Karimun Jawa Bu. Oke, Karimun Jawa. Ngapain Josu ke sana? Pergi snorkeling Bu, lihat biota di bawah laut Bu. Wah luar biasa, masih bersih ya bawahnya ya? Masih terjaga banget. Masih orisinil? Ya original. Nah, kira-kira kalau disuruh ke sana lagi maukah? Sangat mau Bu. Oke, ya berarti kita cari dana teman-teman. Amin ya. Oke.
Oke teman-teman, slide terakhir adalah pasir putih ya di Kepulauan Karimun Jawa dan ini sangat indah. Nah kita mereview ya materi minggu ini. Yang kita pelajari minggu ini adalah ada teori etika lingkungan, ada apa saja tadi? Antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Nah kalau teori antroposentrisme itu apa tadi? Manusia sebagai pusatnya. Oke, manusia sebagai pusat kekuasaan ya. Nah, kalau biosentrisme, Kalau biosentrisme tadi manusia sama alam itu sama rata. Jadi setiap kehidupan itu antara kehidupan dan makhluk hidup itu mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. oke, jadi nilainya sama ya, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, kalau ekosentrisme, Nah, kalau ekosentrisme itu etika yang memusatkan pada seluruh komunitas ekologi. Jadi antara makhluk hidup maupun tidak hidup itu saling memiliki keterkaitan. oke ya, jadi abiotis, biotis maupun sosial budaya itu saling terkait satu sama lain. Baik, kita cukupkan sekian ya teman-teman untuk materi minggu ini. Silakan teman-teman bisa cek di Elena, ada tugas yang sudah saya sematkan di sana, di materi dasar-dasar teori etika lingkungan. Di situ sudah ada post-test ya. Nah, di situ ada instruksi teman-teman, di mana teman-teman silakan mencari salah satu kasus lingkungan yang ada di Indonesia, dan setelah itu nanti teman-teman bisa menganalisis kasus tersebut dengan menggunakan sudut pandang apa saja? Antroposentrisme, sentrisme, terus, oke, setelah itu nanti teman-teman juga bisa menyertakan jurnal ya pada lampiran yang ada di belakang, dan teman-teman juga bisa menyertakan hasil Turnitin, cek Turnitin yang ada di internet, dan jangan khawatir itu gratis. Nanti pembuatan tugasnya ini minimal 4 lembar dan diupload dalam bentuk PDF. Dan silakan teman-teman bisa membentuk kelompok, satu kelompok itu hanya 2 orang saja, sehingga nanti bisa berbagi tugas. Seperti itu ya. Oke, kita presensi terlebih dahulu ya. Josu, Hadir, Bu. oke, ada Adib, Bahtiar, Hamka, Raffi, Zahra, Jihan, Koirunisa, nggak ada ya, nggak hadir ya. Oke, Zidan, Olivadia, oke, ada yang belum disebutkan teman-teman? Ya? Oke, Vira, terus Fatur Rohman, terus Adib. Oke, yang tidak masuk tadi 1 ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Selesai. Terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi minggu depan untuk membahas pertemuan keempat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Demikianlah pemaparan dari tugas PDD UKT-PT pada mata kuliah Etika Lingkungan dan Kearifan Lokal, dan semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.